Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Mahoka Koko no Retosei Meijin Company volume pertama chapter ke-8. Di chapter ini bakal dibahas tentang insiden pencurian teknologi reaktor bintang. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya, saat ini di sebuah hotel yang ada di Pulau Miyaki, ternyata Tookami sudah menyewa satu kamar untuknya. Tetapi saat dia ingin tidur, tiba-tiba saja dia merasakan ada sebuah sihir aneh yang berasal dari suatu tempat. Dan dia pun akhirnya memutuskan untuk menyelidikinya. Tetapi setelah Tookami melakukan penyelidikan, ternyata dia pun akhirnya mengetahui jika sumber sihir aneh itu ternyata berasal dari dalam gedung pabrik reaktor bintang. Tetapi sayangnya di sini, Tookami menjadi sangat ragu untuk melihatnya. Karena dia sangat tahu bahwa walaupun dia adalah seorang karyawan Tatsuya, tetapi masuk ke wilayah pabrik tanpa izin, hal itu adalah hal yang sangat dilarang. Bahkan yang membuatnya semakin ragu lagi adalah karena dia saat ini sedang dalam misi mata-mata yang telah diperintahkan oleh Rena Cavalier, sehingga dia tidak mau menyebabkan kecurigaan dari pihak Tatsuya. Tetapi tetap saja Tookami tidak bisa membiarkan hal ini, dan dia pun akhirnya memutuskan untuk mengeceknya sendiri. Dan saat Tookami berhasil masuk ke dalam gedung pabrik reaktor, dia pun langsung menuju ke arah asal sihir itu. Dan ternyata sihir itu berasal dari ruang kendali reaktor bintang. Tetapi saat dia masuk ke dalam ruangan, ternyata pintu ruangan itu tidak terkunci. Bahkan alarm keamanan tidak berbunyi. Dan di sini, Tookami pun akhirnya mulai curiga. Bahkan dia menduga jika ada seorang penyusup yang akan mencuri teknologi reaktor bintang. Lalu dengan cepat, Tookami pun langsung menyamarkan hawa keberadaannya. Dan dia pun mulai mengintip ke dalam ruangan. Dan ternyata di dalam ruangan itu sudah ada dua pria misterius dengan kacamata yang sedang memegang sebuah alat kecil. Dan alat itu ternyata terhubung dengan mesin kendali reaktor bintang. Tookami yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat curiga. Tetapi di sini Tookami sedikit agak ragu, karena dia tidak tahu apakah dua orang misterius itu adalah staf mekanik yang sedang melakukan perbaikan atau para pencuri yang sedang melakukan pencurian data. Tetapi tidak lama setelah itu, pasukan keamanan pun akhirnya datang. Sedangkan dua orang misterius itu yang telah menyadari kehadiran para penjaga, mereka pun langsung mencoba untuk melarikan diri. Tetapi sayangnya pasukan keamanan tidak bisa menangkap mereka. Dan hal ini membuat Tookami merasa sangat kesal. Lalu dengan cepat, Tookami pun langsung mengambil sebuah tindakan. Dan dia pun langsung melesat ke arah dua orang itu untuk menangkap mereka berdua. Tetapi sayangnya sebelum Tookami bisa menangkap mereka, tiba-tiba salah satu dari mereka langsung mengeluarkan sebuah sihir kuno. Dan tiba-tiba saja seluruh pandangan dari Tookami menjadi gelap, sehingga hal ini membuat Tookami tidak bisa menangkap mereka. Bahkan sialnya lagi, malah Tookami lah yang ditangkap oleh pasukan keamanan. Sedangkan dua orang misterius itu, ternyata mereka telah berhasil melarikan diri. Lalu setelah itu, Tookami pun lalu dibawa ke ruang keamanan untuk dilakukan interogasi. Dan di sana Tookami memberitahu petugas keamanan tentang semua kejadian yang sebenarnya. Dan Tookami bilang kepada petugas keamanan bahwa alasannya masuk ke dalam pabrik karena dia ingin memeriksa sebuah sihir aneh. Tetapi sayangnya, pasukan keamanan tidak mau melepaskan Tookami karena mereka harus menunggu Tatsuya terlebih dahulu. Dan setelah Tatsuya datang ke lokasi, Tatsuya pun langsung melakukan interogasi kepada Tookami. Lalu Tookami bilang kepada Tatsuya, Tookami bilang bahwa alasannya masuk ke dalam pabrik reaktor bintang
adalah karena dia sebelumnya telah merasakan adanya sebuah sihir yang sangat aneh. Dan di sana juga dia telah melihat bahwa ada dua orang misterius yang ingin mencuri teknologi reaktor bintang. Bahkan Tookami dengan wajah yang sangat serius, dia pun bilang kepada Tatsuya. Tookami bilang kepada Tatsuya bahwa saat itu juga dia juga melihat sangat jelas jika kedua orang misterius itu mereka memegang sebuah alat kecil yang mereka hubungkan ke mesin pengendali reaktor bintang. Tetapi sayangnya, saat pasukan keamanan memeriksa rekaman CCTV, ternyata mereka tidak menemukan rekaman apapun. Karena saat kejadian itu, kamera pengawas tidak berfungsi. Lalu Tatsuya bilang kepada Tookami. Tatsuya bilang bahwa untuk saat ini mereka tidak memiliki bukti apapun yang bisa membuktikan jika Tookami tidak bersalah. Tookami yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Karena dia juga sangat menyadari jika tindakannya kali ini adalah tindakan yang sangat mencurigakan. Lalu Tookami bertanya kepada Tatsuya, apakah Tatsuya akan menyerahkannya ke polisi. Tetapi Tatsuya lalu menjawab. Tatsuya bilang kepada Tookami bahwa dia tidak akan menyerahkan masalah ini kepada polisi, karena dia juga saat ini tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan jika Tookami bersalah. Tetapi Tatsuya juga bilang kepada Tookami. Tatsuya bilang bahwa saat ini dia tidak yakin apakah dia bisa memberikan pekerjaan kepada Tookami dalam keadaan yang seperti ini, karena dia tidak bisa memberikan pekerjaan kepada seseorang yang tidak bisa dipercaya. Tookami yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kecewa, dan dia pun hanya bisa tertunduk, karena jika dia tidak bisa bekerja di sini, maka dia juga tidak bisa melakukan misinya yang telah diberikan oleh Rena Cavalier, dan dia juga tidak mau membuat Rena menjadi kecewa. Lalu Tookami bilang kepada Tatsuya. Tookami bilang bahwa teknologi reaktor bintang adalah sebuah penemuan yang sangat berharga, dan dia tidak tahu apa yang diincar oleh para pencuri itu. Tetapi menurutnya, mereka itu tidak akan menyerah, dan bahkan mereka pasti akan mencoba untuk mencurinya kembali. Tatsuya yang mendengar hal itu, dia pun hanya menatap Tookami dengan tatapan tanpa ekspresi, seolah-olah Tatsuya sudah mengetahui semuanya. Lalu Tookami dengan gugup, dia pun langsung bertanya kepada Tatsuya, apakah Tatsuya bisa memberikannya kesempatan kedua, dan dia berjanji bahwa dia akan menangkap pencuri itu dengan tangannya sendiri dan akan membuktikan jika dirinya tidak bersalah. Tetapi tiba-tiba, Hyogo dengan nada yang sangat dingin, dia pun bilang kepada Tookami. Hyogo bilang bahwa bisa saja Tookami berpura-pura ingin menangkap pencuri itu, padahal dia bisa saja bergabung dengan para pencuri itu untuk mengumpulkan banyak informasi lalu melarikan diri bersama mereka. Tookami yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Lalu dia bilang kepada Hyogo bahwa dia bukanlah sekutu dari pencuri. Tetapi Hyogo yang mendengar itu, dia pun tidak peduli sama sekali. Dan Hyogo pun lalu bertanya kepada Tatsuya, bagaimana mereka menangani masalah ini. Dan setelah Tatsuya berpikir sejenak, dia pun akhirnya membuat sebuah keputusan. Tatsuya bilang kepada Tookami bahwa dia akan memberikan Tookami sebuah kesempatan. Tetapi dia akan memberikan Tookami seorang partner untuk melakukan misi penangkapan pencuri. Dan Tookami juga mulai saat ini dilarang melakukan semua tindakan sendirian. Tookami yang mendengar itu, dia pun langsung setuju. Dan di sini Tookami sangat mengerti maksud dari Tatsuya. Dan maksud dari Tatsuya itu adalah bahwa Tatsuya masih sangat mencurigai dirinya. Dan Tookami dengan terpaksa harus mematuhi semua perintah itu. Keesokan harinya, hari ini pesta pendirian perusahaan reaktor bintang akhirnya dimulai. Dan tamu yang hadir di pesta ini adalah para tamu yang sangat istimewa. Sedangkan Tookami, dia sengaja tidak datang ke pesta itu dengan alasan bahwa dia akan melakukan sesuatu hal. Dan saat ini, dia ada di pelabuhan Pulau Miyaki. Lalu setelah itu, Tookami pun langsung membuat panggilan telepon kepada atasannya, yaitu Rena Cavalier. Dan setelah panggilan terhubung, Tookami pun langsung meminta maaf kepada Rena karena sudah mengganggu waktunya. Dan setelah itu, dia pun mulai melakukan percakapan dengan Rena Cavalier.
Tetapi sayangnya di sini, dia tidak menyadari bahwa saat ini ada seseorang yang sedang memata-matai dirinya. Dan mata-mata itu sedang mendengarkan semua percakapan dari Tookami dan juga Rena Cavalier. Dan di dalam percakapan itu, Tookami pun lalu bilang kepada Rena. Tookami bilang bahwa dia telah berhasil masuk ke dalam perusahaan Magian Company sebagai seorang karyawan. Tetapi tidak lama setelah itu, dia lalu mendapatkan suatu masalah. Dan masalah itu adalah dia telah dicurigai oleh Tatsuya karena suatu insiden pencurian. Bahkan kemungkinan terburuknya, jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka dia akan dipecat oleh Tatsuya. Sehingga dia tidak bisa melakukan mata-mata di perusahaan Magian Company. Rena yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Rena meminta Tookami untuk menceritakan semuanya kepadanya. Dan setelah Tookami menceritakan semuanya kepada Rena, Rena pun akhirnya mulai mengerti keadaannya. Lalu Tookami bertanya kepada Rena, apakah kedua pencuri itu adalah anggota dari organisasi mereka, yaitu organisasi FHR. Tetapi Rena yang mendengar itu, dia pun langsung membantahnya. Rena bilang kepada Tookami bahwa dia hanya mengirimkan Tookami saja untuk melakukan misi ini. Bahkan dia juga tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk masuk ke perusahaan Magian Company selain Tookami. Tookami yang mendengar itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Tetapi di sini Rena sangat menyadari jika saat ini Tookami sedang merasa sangat tertekan karena masalah ini. Dan perlu diketahui, Rena Cavalier adalah seorang penyihir hebat yang memiliki sebuah julukan. Dan julukannya itu adalah Saint atau orang suci. Dan julukan ini dia dapatkan karena kemampuan sihir unik miliknya, yaitu kemampuan sihir proyeksi astral. Dan dengan kemampuan sihirnya ini, Rena Cavalier mampu membuat proyeksi dirinya secara langsung. Bahkan proyeksinya itu bisa dikirimkan dalam jarak yang sangat jauh. Lalu setelah itu, Rena bilang kepada Tookami. Rena bilang bahwa kedua pencuri itu bukanlah anggota FHR. Tookami yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Rena, apakah Rena tahu siapakah dua pencuri itu? Rena yang mendengar itu, dia pun lalu memberitahu Tookami bahwa kemungkinan dua pencuri itu adalah Janus. Tookami yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut karena dia sangat tahu bahwa Janus itu adalah nama samaran dari dua orang penyihir kriminal internasional. Bahkan Janus memiliki kemampuan sihir yang sangat hebat di bidang pencurian informasi, pembobolan, dan juga pencurian teknologi. Lalu Rena memberitahu Tookami. Rena bilang kepada Tookami bahwa kemungkinan sihir yang digunakan oleh Janus pada saat itu untuk menggelapkan penglihatan Tookami, sihir itu adalah sihir Arabian Night yang berasal dari kisah Alibaba. Dan sihir itu adalah sihir khusus yang digunakan oleh Janus. Tookami yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu Tookami bertanya kepada Rena, apakah Rena memiliki tindakan untuk bisa mencegah hal itu? Lalu Rena memberitahu Tookami. Rena bilang kepada Tookami bahwa jika Tookami bisa memahami konsep sihir Arabian Night, maka dia bisa menghadapinya. Karena penggunaan sihir Arabian Night memiliki batas waktu yang sangat singkat. Tookami yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Tetapi Rena lalu memberikan peringatan kepada Tookami. Rena bilang bahwa Tookami harus waspada dan jangan sampai terkena sihir Janus untuk kedua kalinya. Dan panggilan pun akhirnya selesai. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.